Udah, Bapak Ibu masih loading ya, ini jaringan di Snapit mulai bermasalah lagi nih. Nanti Bapak Ibu yang udah masuk kelas kode ini atau kodenya silakan diketikkan. Misalnya tadi kelas kreasi, kode kelasnya apa Bapak Ibu tadi ingat? Saya cek dulu. Nah, ini misalnya kelas kreasi, oh itu ya. Oh, ya, kita harus sesuaikan. Saya sudah masuk kelas Ibu Ruth. HP, Anda Pak Samsul hebat. Nah, ini silakan masuk kelasnya masing-masing. Nah, kalau udah masuk seperti ini, klik join. Ya, saya karena udah jadi guru di sini, nggak usah klik join. Bapak Ibu yang baru klik join. Oh, misalnya saya ini kita masuk ke kelasnya. Aku iso buka Excel. Excel bukan. Karena Ibu punya siapa? Udah, semuanya udah masuk kelas. Coba saya cek ya di kelas ini. Komen aja. Oh. Masing-masing. Jika sudah menuliskan di kolom Nomor 4 ya. unit 1, pelajaran 1, nomor 1 ini mengajar. Kita saja teman-teman kita buat itu. Tunggu. Jaringan. Unit 1, pelajaran 1. Nah, ini yang saya tengok yang sudah masuk di kelas saya, alhamdulillah ada 19 orang. Bapak Ibu yang lain silakan bergabung. Unit 1 dulu di paling bawah. Bu Rini, kodenya tadi apa? Kodenya. Tengok di Bu Rini. Saya yang belum masuk nih ikut yang kode apa, Bu? Oh, yang baru belum. Tunggu, udah melapor Telegram saya cek ya. Biar langsung bisa join kan, Bu? Iya, oke saya cek. Biar nggak jadi penonton Budiman. Yang belum masuk ke kelas saya saja, Bu. Tunggu. Belum Oh, cek, halo. ya Bu yang Rini, belum kodenya kirim ya. Kodenya Yang belum tolong masuk. kirim ke Oh, Telegram. iya, kodenya. Bu Rini, kodenya Bu Rini. Kirim aja kodenya, Bu. Oke, tunggu. Yang baru masuk. Boleh saya langsung gabung ke kode kelas Bu Rini? Karena yang baru masuk di kelasnya Bu Ruth. Yang baru masuk di kelasnya Bu Ruth. Bu Ruth. Yang maksudnya gini, yang Ya. belum ada namanya di daftar peserta, yang di dalam daftar peserta kelas itu masuk ke kelasnya Bu Ruth. Ada di apa itu? UB, Nah, ini saya kirim ya kodenya ya. PK, TK, 5. UB, PK, TK 5. Yes, wait. Bapak Ibu yang nggak ada daftar, saya minta tolong masuk ke kelas saya ya. Nanti saya nggak ada siswanya, kasihan dong. Saya sudah ada, Bu. Yang belum, iya, makasih yang sudah gabung. Yang belum itu saya kirim di Telegram belum ada ya kelasnya, kodenya. Sudah, Bu. Sudah ada. Oh ada, oke. Yang belum silakan gabung. Yang belum ada di daftar, gabung di kelasnya Bu Ruth. Yang sudah ada di daftar, gabung sesuai dengan yang didaftar ya Bapak Ibu ya. Yang belum ada daftar berarti kan mungkin terlambat ngisi absen atau ada kendala. Silahkan bergabung di kelasnya Bu Ruth. Ya. Nah, sambil nunggu Bapak Ibu semuanya bergabung di situ supaya nanti kita terarah di classroom-nya. Silakan bantu teman-temannya mungkin yang satu tempat, satu sekolah. Oh, mati lampu.
Pak Suwarno pun ono ning kelasku. Ini banyak anggota kami ini ya. Iya. Langsung dipotong kan. Dipotong dari Mohon maaf Bu, untuk kode kelas Bu Ruth-nya apa ya? itu di Telegram ada. Di Telegram ya Pak. Aduh, saya lihatnya di chat pula. Telegram. Oh ini dia ya. Sudah masuk ke classroom semua, Bang? Apa sudah masuk semua? Sudah, Bu. Kalau untuk kelas kolaborasi baru 5 orang. Kalau saya udah masuk ke kelas Bu Ruth ya. Terus ya. Saya juga ya, Bu. Ibu Sylvia sudah masuk di kelas Bu Ruth. Mana yang lain? Udah Bu, saya masuk ke kelas Bu Ruth. Oke, mana? Karena di kelas saya harusnya ada berapa orang nih? Saya belum masuk Bu. Kayaknya pakai ngerti saya pakai HP Bu. Oh, Ibu di handphone ada ininya? Google Classroom? Ada. Bisa berarti, Bu? Langsung keluar Kalau dulu memang- atau masuk? atau bukan ya? Keluar dulu Bu atau langsung Di handphonenya ada pakai akun Google? udah. Kalau di handphonenya udah menggunakan akun belajar, udah bisa langsung join. Oh, berarti akun biasa nggak berarti ya Bu? Tapi masuk gimana cara Bu? Karena dicoba-coba bisa. Gimana? Pribadi bisa Bu? Dari HP. Kalau di HP memang iya Bu, kalau dia di HP dia nanti minta autentifikasi 2 langkah, minta kunci layar. Kode kita yang membuat kode kunci layarnya supaya kita ganti ke akun belajar. Kalau Ibu mau ganti akun yang di HP ke akun belajar boleh. Bisa. Kalau mau. Gimana caranya Bu? Caranya Iya, dari pribadi di melalui HP. handphonenya Iya. ya. Dari handphonenya buka atau cari aplikasi Google Mail, Gmail, Bu. Cari aplikasi Gmail itu. Oke, Cari sama, Bu. aplikasi Gmailnya ada, Bu. Ada. Bentar ya Bu. Bentar ya Bu. Ada. Nah, sudah. Kalau sudah ada, masuk ke dalam Google Gmailnya, dibuka apa namanya? Diklik gitu, Bu. Oh ya. Masuk ke inbox, masuk ke kotak masuk. Udah, Bu? Bentar Bu, jangan lagi lelet. Iya, memang ini juga jaringan kurang bersahabat. Dari Gmail Bu. Yang nggak ada utamanya ada utama usia promosi. Ada inbox di kotak masuk. Kita keluar ya. Di handphone kan ada inboxnya, Bu. Email nih Bang. Utamanya ada. Bu masuknya pakai akun apa nih, Bu? Aku di Google Classroom ya. Ini masih pakai akun belajar via akun Gmail biasa ya? Pindah dulu ya Bu. Iya, Masuk sama Bu. di Oh iya Iya, Bu, ya Bu. Saya mainnya. masuknya kayak yang seperti. Pakai akun belajar ini, masih pakai akun biasa nih, Bu. Bu Harneng juga, Ibu Suharneng masih akun biasa. Ibu Febri Awita juga masih pakai akun biasa. pindah akunnya Bu Rikin. Pindah dulu, Bu, gitu. Ya akun ya. Makanya aku nggak masuk. Kalau
Halo, Bu Rut. Bu Irin itu di handphone atau di laptop? Bu, saya itu masalahnya saya udah ganti password di akun belajar itu, cuma saya lupa passwordnya gitu. Jadi kemarin saya nggak bisa masuk. Saya di laptop sih sebenarnya ini. Oh. Di laptop tapi nggak bisa masuk ya, karena lupa password. Karena pokoknya lupa, Gimana Bu Rut? Itu dia Bu masalah. Reset password nanti itu Bu harus ke apa? Admin Dapodik, Ke Bu. akun ya ke dapodiknya operator Apo. Itu Yang berarti yang operator. punya bukan operator aja sih, yang punya akun admin. Misalnya ke sekolah. Ya, Bu Sri Budiman minta tolong melakukan tadi handphone Bu Sri. Iya, makasih Bu. Saya usahakan untuk ganti ya. Saya telepon kebetulan hari ini kami libur pula. Jadi yang admin itu kepala sekolah sama TU. Jadi saya di rumah Iya, betul. pula. Tapi saya berusaha untuk ganti. Coba saya apakan ya, Bu Rut ya. Ya, nggak apa-apa. Nanti kita kan masih ada 1 hari lagi. Kita usahakan Bu ya. Kalau Ibu bisa hafal passwordnya bisa dipandu dari sini. Iya, sebenarnya kayaknya saya ingat, tapi kok kemarin nggak bisa masuk. Cobalah saya coba dulu ke akun apa ya Bu ya, belajarnya Bu. Oke Bu, makasih Bu Rut. Sama-sama. Ya Bu Samsiah. Iya Bu, saya kan mau punya Google Classroom-nya Bu, tapi saya bukanya dari mana sekarang nih Bu? Dari Gmail juga? Akun belajar, Bu. Ibu punya Google Classroom-nya di handphone atau di laptop? Sekarang Ibu mau di handphone atau di laptop? Sebaiknya di handphone, Ibu harus install dari Google Play Store Google Plus. yang namanya Google Classroom. Ya. Kalau Ibu di laptop tidak perlu menginstal ulang, kita tinggal buka aja dari Google itu, dari Chrome, nggak dari Google Search, kita cari Google Classroom. Bu Samsia dari laptop atau dari handphone sekarang? Dari handphone Bu, dari handphone. Dari handphone. Bu. Sudah ada install aplikasinya? Aplikasi apa Bu? Classroom. Dari Google Classroom dari Play Store sudah ada di handphone Ibu? Sudah ada. Play Store-nya Sudah ada, baru silakan saya dibuka. download. Ya, silakan dibuka Bu. Good. Ya. Guru udah share screen belum? Saya langsung. Belum. Saya ini enggak share screen. Bapak Ibu, Ibu mana sekarang ini? Ya ini. Ini. Kalau ini tuh. Sekarang hilang lagi. Sekarang kemana, Miran? Kalau kita yang ini, kita ini. nah, yang di kelas kolaborasi sudah berapa, Bu Rut? Ini di kelas kreasi baru 39. Baru 5, Bu. Baru 5. Bapak Ibu yang lain silahkan bergabung di kelas Bu Rut yang tidak ada namanya di dalam daftar. Mana tahu mungkin baru absen, gabung di kelasnya Bu Rut ya. Nah, Bapak Ibu 17. yang sudah bergabung 11. Mungkin yang belum, silakan di apalagi peserta yang ada di dalam Google Meet ini ada 70. Berarti 40 tambah 11 baru 51 ya. Berarti ada sekitar 19 orang yang belum bergabung di Classroom ini untuk peserta yang hadir hari ini. Bapak Ibu. Bu Rini, Siapa mau dulu? bertanya. Iya. Iya, Pak. Berarti kalau kami disuruh jawab langsung semua ya? Oh, tidak, Pak. Belum ya, Bapak Ibu. Belum ini belum ujian, belum belum. 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 Pak. Apa-apa kalau mumpung semangat baca-baca materinya aja dulu boleh. Baca materinya dulu boleh. Silakan baca materinya. Oke, Bu. Pak Pupu Oke, sambil nunggu. Ya. Tunggu Bapak Ibu.
Kita belum ujian ya, kita masih lanjut ini tentang kelas dulu ya Bu Ruth ya. Oke, Bu. Nanti ujiannya Oke, saya tutuplah dulu ya, biar enggak sibuk ujiannya. Nah, nanti Pak Popo cepat betul naik kelasnya. Nih, Pak Popo masuk kelas akselerasi. Bu Ruth, tadi kan kita udah masuk Ya. ke inbox, terus ke mana lagi? Dari HP tadi? Ke inbox kan ada titik titik 4 di sebelah kiri. Yang sebelah kiri. Di samping tulisan kan ada garis 3. Diklik Nah, di ini garis 3 tiga. itu. Diklik garis 3 udah. Ada, terus Bu? Nah, di situ ada kelihatan akun kita, ada banyak, ada beberapa akun. Nah, apa nggak foto ibu ada berapa banyak di situ? Itu yang akun yang ibu pakai. Nggak ada, Bu. Kok nggak ada? Kalau nggak ada, Ada. Bu. Ibu nggak salah pencet aja itu, nggak karena nggak salah pencet aja itu Bu. Kalau misalnya Di box Ibu. Iya betul. Kalau misalnya akun belajarnya belum kita masukkan, berarti tambah akun. Iya benar. Nah, kalau belum dibuat di bawahnya kan ada nanti di foto kita itu ada berapa banyak, ada segitiga ke bawah, diklik segitiga di bawah, segitiga ke bawah. Ya, terus Di bawahnya itu ada Tambah tambah akun atau kalau handphonenya dalam bahasa Inggris add account. udah. Nah, ditambahkan add account yang ada tanda tambah itu. Nah, Ibu pilih yang Google. Google. Oke. Oke, setelah Google diklik Google. Keluarnya verifikasi bahwa ini memang Anda. Verifikasi apa, Bu? Iya. Bu? Verifikasi bahwa ini memang Anda katanya. Cuma muter-muter terus. Jaringan itu. Ibu. Ya kalau Google Heeh. nanti dia minta password, kunci password layar. Kalau Google memang begitu Bu ya, kalau di handphone karena dia beda. Kalau handphone kan pakai Android, dia pakai apa namanya? Kalau Google kan pakai berbasis HTML, jadi dia kalau di handphone dia minta password kunci layar. Udah Bu? Belum Bu, masih muter. Itu mungkin terkendala jaringannya. Kalau tapi kalau misalnya saya keluar dari sini nggak pakai akun belajar, apakah bisa masuk ke apa tadi? Belajar apa namanya? Belajar bersama di mana aja itu? Ke classroomnya bisa masuk? Kalau misalnya kita pakai akun pribadi aja. Bisa Bu. Bisa Ibu masuk ke Google Classroom ya, bisa join dengan akun biasa, bukan akun belajar. Tapi masuknya melalui Cuma di classroom. ujian. Iya. Di ujian nanti nggak kedengaran, nggak kerekap. Nggak tersimpan ke Kemdikbud Bu, nggak masuk dia. Kalau ujian nanti pakai akun pribadi. Cuma di ujiannya nanti masalah masuk kelas bisa, nanti ujian, Ibu bisa ujian tapi hasilnya udah masuk di Kemdikbud, itu masalahnya. Ya. Karena yang pakai laporan di Kemdikbud otomatis yang pakai akun belajar. Jadi hari ini Bapak Ibu memang sebaiknya menggunakan akun belajar lagi. Dah, Bapak Ibu sudah ini. Coba di kolom chat Bapak Ibu catat siapa yang belum bergabung di kelas, karena dari Bu Ruth tadi di kelas kolaborasi sudah berapa Bu Ruth? Bu Ruth? 13 tuh Bu. Baru 5 Bu. Baru 5. Refresh dulu Pak, coba klik F5 Pak. 13 Bu. 13, ini berarti di sini sudah 15 54. kayaknya. 15 kayaknya, Bu. 15, berarti ini sudah 6. Peserta 67. 67 berarti ada 11 orang yang belum bergabung di kelas ini ya. Yang sudah ada hadir hari ini Pak Suwarno. Halo Pak Suwarno.
Pak Suwarno? Oke, bisa kita lanjut materinya di classroom Bapak Ibu? Bisa, Bu. Bu Ruth, kita lanjut? Ya, lanjut aja, Bu. Iya lanjut, iya lanjut. Bu Natalina ini belum bisa masuk ya, Pak. Izin. Oh, Bapak Ibu, gini aja dulu solusinya. Yang belum bisa masuk pakai akun belajar, masuk aja dulu di classroom ya, Bu Ruth ya. Nanti pas ujian lagi, nggak harus hari ini, Bapak Ibu. Yang nggak bisa ujian hari ini, masih ada waktu dalam 2 hari ini. Saya gitu, saya ini Bu. Kita sama, iya. Satu kelas. Pak Sarmo, absen udah dikirim. Mana? Ini Pak Arif, absen nanti terakhir. Satu kelas kita. Bapak Ibu yang lain, mohon kita bekerja sama. Tolong mic-nya ditutup dulu ya. Nah, oke, kita lanjut di classroom ya Bapak Ibu. Yang pertama tadi udah masuk di kelas. Kalau Bapak Ibu bagaimana caranya untuk membuat kelas ya? Macam mana muka Nah, aku ini, sekarang Pak? Buka aja dulu, Pak. kita praktek ya Bapak Ibu. Gimana? Mohon Bu, suaranya ditutup dulu. Iya, buka ini nih gimana cara deh. Bu Samsiah, Ini di belakang. Iya, belum bisa, Bu. Ibu pakai akun apa? Akun belajar, Bu. Belum bisa join. Iya, iya. Dari Ibu pakai HP apa laptop? Dari HP, Bu. Oh, dari HP udah di-download seperti yang dibilang guru tadi, download classroom-nya. Udah di-download Google Classroom-nya. Udah ditambah akunnya, udah diarahkan guru tadi. Iya. Atau lanjut dulu, Bu. Saya apakan dulu di apa karena sini jaringannya memang lelet, Bu. Ya mungkin ya. Sabar ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti bisa Bu ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ya Bapak Ibu untuk kembali di kelasnya. Sekarang Bapak Ibu kan ini udah tergabung di kelas nih. Nah, nanti Bapak Ibu mohon kita belajar untuk membuat kelas. Nanti di kolom chat tolong Bapak Ibu tuliskan siapa yang sudah pernah menggunakan Classroom untuk mengajar secara daring. Nah, coba Bapak Ibu tulis di chatnya, bisa saya lihat nanti maksudnya. Kalau ternyata banyak yang belum belum pernah menggunakan Classroom, berarti saya akan memulai dari mengajarkan membuat kelas. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah pernah menggunakan, berarti kita arahnya langsung nanti apakah seperti pembuatan tugas, pengiriman materi, atau membeda-bedakannya, mengelompok-ngelompokkannya, apakah per pokok bahasan seperti itu, atau per mapel ya. Tolong Pak Samsul, gimana Pak Samsul sudah menggunakan Classroom Pak untuk daring? Atau Sudah, tatap Bu. muka? Sudah, mantap. Berarti sudah. Nah, kemudian Saya belum pernah. apa? Sudah, Bu. Sudah, berarti ini udah senior-senior lah nih. Berarti Belum nanti Bapak Ibu senior, bisa Bu. kita bisa Belajar. berbagi bersama. Bu Natalina masih belum bisa gabung. Pak Bu Muliwarni udah berhasil Bu? Belum? Bu Emma? Bu Emma sudah ya, ada. Bu Setia sudah nih, banyak nih yang sudah. Ya, nih. Nah, oke. Ini yang bagus itu adalah ini seperti yang diapakan Bu Suarneng, itu seragam. Kalau bisa Bapak Ibu, di sekolah itu platformnya seragam, aplikasi pembelajarannya seragam. Tujuannya apa? Biar memudahkan untuk mengontrol misalnya apakah wali kelas atau misalnya asesor atau misalnya kurikulum atau pengawas untuk melihat apakah pembelajaran daring itu jalan atau tidak, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk misalnya menseragamkan kita biar anak tidak bingung. Kadang ini orang tua bingung, anak bingung, terlalu banyak aplikasi yang dikasih ke anak, terlalu banyak misalnya kode kelas. Ya,
kadang kalau anak-anak atau orang tuanya nggak familiar, itu juga membuat mereka bingung. Jadi menghindari kebingungan itu, kalau bisa satu saja. Artinya satu kelas itu semua mapel bisa. Nah, jadi sekarang saya akan mengarahkan, karena ini sudah ada Bapak Ibu, udah banyak, sudah ada 2 tahun, sudah artinya ada banyak menggunakan classroom, berarti ini bukan suatu hal yang baru lagi. Nah, untuk yang mungkin sambil pelan, saya arahkan mulai dari membuat classroom-nya, Bapak Ibu yang baru. Mungkin tadi saat masuk di classroom ya tadi. Nah, kita kalau yang belum pernah tadi sudah ada pernah masuk. Belakang HP enggak? Bisa ya balikan dulu ya. Bisa? Saya kembali titik 9-nya. Bapak Ibu yang baru mau buat kelas, klik lagi di classroom-nya ulang. Kalau kita ingin membuat ulang kelasnya. Izin bertanya Bu Rini, Iya Bu. apa bedanya kelas kolaborasi dengan kreasi? Oh, ini hanya membagi peserta aja Bu, karena ini untuk ujian itu harus yang bisa ujian itu per trainer, tidak gabung trainernya, trainernya 1. Jadi makanya pesertanya dibagi 2 seperti itu. Kalau materi belajar kita sama, nggak semuanya fasilitasnya sama, gitu Bu. Oke, makasih Bu Rini. Sama, itu hanya untuk nanti ujian aja, karena yang direkam dari Kemdikbud itu hanya 1 trainer. Bu Ruth bisa minta kode classroom? Tengok di Telegram Ibu, sudah dikirim. Oh iya. Iya, di Telegram ada. Oke. Nah, sekarang kembali ya di classroom, mungkin untuk Bapak Ibu yang baru ini saya arahkan lagi untuk buat kelas. Di sini klik tanda tambah atau artinya buat kelas atau create or join kelas, tanda tambahnya. Setelah kita ini, kalau kita membuat kelas, ini saya sarankan buat kelas ini bukan per mapel. Mungkin Bu Neng bisa cerita, Bu Neng pakainya ini per mapel kah classroom-nya atau satu kelas untuk semua mapel? Tanya nih, kelas Per mapel. Per mapel. Oh, 1 mapel 1 kelas. Berarti misalnya anak nanti menerimanya kalau 15 mapel berarti di 15 HP-nya kode. ada 15 kode ya. Oke. Iya, Itu betul. kembali kebijakan sekolah masing-masing ya. Supaya nggak tumbang tindih dia. Boleh. Semuanya ada apa? Ada sisi positif, ada sisi negatifnya saat kita kalau anak SMA itu udah gampang ya. Kalau anak SMA banyak kode kelas, mereka nggak merasa ribet ya. Kalau udah Mungkin lebih dibiasakan mudah dari lagi. awal itu nggak ada masalah, Bu. Iya, jadi maksudnya gini, kita pun tidak terganggu oleh guru-guru lain atau pertanyaan, tanya jawab diskusi di forum ya. Kalau satu kelas itu semua mapel seperti kami ini, misalnya ini contohnya tahun dulu per mapel. Tahun ini berdasarkan kesepakatan karena permintaan orang tua juga kegalauan siswa, mereka nggak mau banyak kode kelas. Nah sekarang satu kelas semua mapel. Nah ini ada 15 mapel. Jadi otomatis guru-guru ini semuanya memasukkan materi tugasnya sudah per mapel. Dan ini bisa dikontrol oleh wali kelas, dikontrol oleh kurikulum, dikontrol oleh kepala sekolah. Apakah proses pembelajaran daringnya baik, apakah nanti saat tatap muka online menggunakan Google Meet, ini kan otomatis ya. Nah, jadi di kelas ini kan nanti otomatis link Google Meet-nya ada di sini, seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan Classroom. Di memudahkan bikin supervisi ya, yang mengamati seperti sebagai data-data penting oleh asesor atau oleh kepala sekolah seperti itu. Nah, keuntungannya kalau pernapel mungkin Bu Neng tadi bilang supaya tidak tumpang tindih informasi ya. Kalau ini namanya informasi umum nanti masuk. Kembali lagi. Nah, ke kelas yang tadi yang baru saya buat tadi ya, kita kembali lagi sini. Oke, tadi kita kembali titik ini. Tadi kita membuat classroom ya. Tadi cara membuat classroom tadi sudah saya arahkan. Kita klik ini tanda tambah. Ini masih loading, tanda tambah. Nah, tanda tambah misalnya create class. Oke, create kelas misalnya tulis saja kelasnya ini misalnya, nah saya tulis misalnya SD misalnya, kalian kelas 2 SD, atau mungkin
terserah ya, atau SMP ya. SMP itu kelas berapa ya? Kelas 7 ya? Kelas 8 ya? Kelas Kelas 7. 8. Kelas 8. Kelas 7. 7, 8, 9. 9. Kelas 8 misalnya 8.3 mana tahu mana apakah 8A, 8B, 8C atau 8A saja saya tulis. Ini contoh aja ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian nanti ini boleh diisi, boleh tidak ya. Di subjeknya ini bisa misalnya mapel, kalau tadi kata Bu Neng tadi dia per mapel, silakan tulis mapelnya. Misalnya mapelnya apa? Matematika, ini contohnya. Matematika. Tapi gini saran, kalau per mapel di sininya tuliskan aja langsung mapelnya ya, seperti itu ya Bu Neng ya. Biar anak langsung nengok ya. Ini kan tulisan besar nanti tampilannya ya. Nah, tulis di sininya langsung matematika, berarti 8A matematika atau matematika 8A terserah, boleh dibalikkan di mana nyamannya Bapak Ibu ya. Roomnya mungkin kelas 8 ini ada 2 kelas atau 3 kelas, misalnya nih ruang pertama. Nah, tulis ruang pertama. Tinggal klik create. Bapak Ibu boleh juga sebenarnya nambahkan nama wali kelas itu bukan nama wali kelas ya. Kalau per mapel misalnya lupa ini nuliskan nama gurunya biar anak-anak ingat siapa nama gurunya. Nah, mungkin kita klik lagi di pengaturan tadi, tanda roda tadi itu. Kita tuliskan di sini di deskripsi kelas ini misalnya gurunya siapa? Misalnya ini gurunya Rini Basri, ini nama saya misalnya. Nah, ini gurunya. Kita klik lagi, ini disimpan lagi ya, biar nanti anak-anak bisa tahu siapa gurunya nih ya di kelas ini, seperti itu. Atau kalau gabung di kelas seperti yang saya sebelumnya tadi itu, misalnya kayak kami, berarti itu nama wali kelas yang dimasukkan. Nah, kalau di sini kan anak-anak bisa untuk melihat deskripsinya, mereka tinggal klik tanda panahnya seperti itu. Ini saya refresh dulu lah ya, mana tahu tadi proses perubahan belum tersimpan. Jadi setiap apa perubahan tadi, jangan lupa Bapak Ibu klik refresh-nya. Nah, udah, tadi saya udah tadi disimpan belum ya? Udah selesai ya, oke. Nah, membuat kelas Bapak Ibu udah bisa ya. Kemudian untuk menambah anggota bisa seperti yang tadi Bapak Ibu lakukan. Bapak Ibu tadi join melalui kode kelas ya. Bisa arahkan anak klik setelah aplikasi Classroom-nya ada. Kalau mereka dari HP, siswa kan kebanyakan dari HP. Nah, mereka tinggal klik tanda tambah atau gabung kelas seperti itu. Tapi kalau kita sebagai guru mau nambahkan kita yang menambahkan, siswa nanti tinggal klik join, tinggal tanda tambah ini. Kalau per mapel tentu nggak perlu tambah guru ya, tapi kalau per kelas ya tambah gurunya seperti itu. Guru, misalnya ada 10 mapel atau 3 mapel, tinggal tambah siapa aja gurunya di sini. Kita ketikkanlah emailnya, misalnya sini gurunya, misalnya nih Bu Ruth ini, saya masukkan di guru. Nah, ini saya masukkan Bu Ruth. Nah, klik yang karena Bu Ruth ini ada tampilannya. Jadi, tulis saja kata awal, nanti dia bisa mengarahkan sendiri, ya sistemnya mengarahkan sendiri, kemudian kita klik. Ini saya undang misalnya Bu Ruth, atau misalnya Bu Suharneng lagi, atau siapa yang mau jadi guru nih di kelas matematika ini, Bu Suharneng ini. Bahasa Inggris loh Kak. Bahasa Inggris nggak usah lah ya, siapa yang matematika ya, coba di kolom chat bisa saya tengok. Ini kelas latihan saja ya. Saya MTK, Guru tua Bu, guru matematika. Pak Asrizal, coba ketikkan di chat apa namanya nih? Akunnya, akun belajar, Bapak. Siapa yang mau jadi siswa di kelas yang 8A ini tadi? Nah, boleh juga. Ini belum ada di kolom chat saya lihat. Nih Bu Erna jadi guru ya. Ini hanya untuk kelas latihan ya. Nah, ini Bapak Ibu sambil pelan-pelan dicoba juga ya Bapak Ibu dicoba juga buat kelas. Bagi yang belum pernah, kalau yang sudah mungkin ya. Gimana Pak Yusri? Nanti minta apanya? Kode verifikasinya. Ini saya tambah juga siswanya biar nanti ada yang mengerjakan tugas. Ini saya lihat. Pak Popo, tolong mic-nya ditutup dulu Pak. Oke, yang lain. Nah, ini misalnya Pak Popo sebagai siswa aja.
Kontrol. Nah, ini saya masukkan Pak Popo sebagai siswa. Atau berdasarkan tadi, bentar ya. Ini ada masalah rupanya. Cancel dulu. Popo, kenapa ini nggak ditemukan ya? Jaringan mungkin ya. Atau yang lain, Bapak Ibu yang lain, ini kode kelas yang baru. Coba ini kode kelas untuk latihan, coba saya lihatkan. Boleh yang baru. Ini kalau saya suruh masuk pula nanti bingung pula ya. Nggak usah lah ya burutnya. Ini yang penting udah tahu ya, langsung saja. Nah, kalau kita anggaplah sudah menambahkan misalnya siswanya, ini sepertinya tadi saya tambahkan, ini nggak bisa juga ini. Nggak ada ya. Atau ini di kolom chat saya kirim, Bapak Ibu yang mau belajar bergabung di sini silakan. Ini, klik aja link yang sudah saya kirim di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Oke, nah sekarang coba Bu Dina atau Bu Husnul Khotimah coba klik link yang baru saya kirim Bapak Ibu. Link Classroom Google melalui link. Ya. Coba masuk nak sebagai siswa di kelas yang baru saya buat ini. Sebentar Bu, lagi proses Bu. Iya, ini jaringan juga ini lambat ini. Coba Bukan lagi. linknya di tele Bu. Ya, di chatnya itu, di kolom chat. Di kolom chat diklik aja otomatis Bapak Ibu. Ada link classroomgoogle.com yang ujungnya yang 7X itu. Klik aja linknya. Nanti Udah Bu Rini. Udah, berarti masuk. Belum. Udah ada Pak Budi, Bu Dina, ada Bu Egis, udah seperti itu. Jadi kita bisa mengarahkan peserta didik kita. Tunggu bentar, Bapak Ibu tolong mic-nya. Bu Dia tolong tutup. Ini saya arahkan. Udah, oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk menambahkan anggota sudah selesai. Sekarang untuk penugasan atau ini tugas kelas ya, tugas kelas. Ini Bapak Ibu nanti silakan kita arahkan. Ini saya contohkan saja. Ada beberapa pokok bahasan. Jadi kita membuat topik. Nah, jadi kita bisa menggunakan dulu topiknya. Saran saya di awal itu adalah gunakan dulu topik. Kenapa topik ini? Biar anak-anak lebih mudah, oh mana yang tugas pokok bahasan pertama, pokok bahasan kedua, dan seterusnya. Mana materi pokok bahasan pertama, pokok bahasan kedua. Seperti Bapak Ibu tengok di kelas yang pelatihan yang sekarang Bapak Ibu lihat, itu di Classroom-nya kan sudah ada banyak topik, sudah ada banyak pokok bahasan, setiap pokok bahasan ada beberapa materi, ada beberapa tugas. Nah, jadi kita klik dulu gunakan use topiknya atau gunakan topik. Nah, seperti ini. Kita buat dulu topiknya. Kita ini tambah aja. Pilih topik dulu. Jadi di awal, sebelum Bapak Ibu memberikan materi, sebelum memberikan tugas, nah kita klik dulu topiknya. Nah, topiknya misalnya nih bab 1. Misalnya bab 1. Bapak Ibu yang SMP metodika apa ya bab 1 ya? Mungkin saya arahkan aja ya, mungkin atau apa ya, jarak ya, misalnya tentang jarak. Ini contoh aja ya Bapak Ibu. Nih bab 1 jarak misalnya. Nah, kemudian ya kita tambah. Misalnya ada lagi topik berikutnya. Ada berapa topik kita tambah lagi. Misal saya tulis 2 lah. Misalnya bab 2. Bab 2 saya tulis lagi misalnya lagi luas. Nah, ini contoh aja ya. Ini contoh aja. Nah, ini kan nih karena terakhir tadi bab 2 yang urutan di bawah jarak. Jadi ini bisa digeser Bapak Ibu, klik klik di tunggu.
kursornya ini ditekan ya, bagian dekat kita menggeser-geser di tombol laptop ini, kita tekan, kita tarik aja, pindahkan seperti itu. Atau bisa juga cara lainnya ini klik titik 3, klik move down. Nah, kalau dia karena dia berada di atas, berarti dia akan move down ya. Kalau dia berada di bawah, kalau mau dia kita naikkan lagi, berarti move up. Ya betul ya Mbak, ini ya, berarti naikkan ke atas seperti itu ya. Geser ke atas, ini kita pindah, bisa naik dia kan, tanpa Bapak Ibu tarik-tarik seperti itu bisa juga. Jadi ini kembali lagi, harusnya bab 1 ini berada di atas, ya naikkan lagi. Nah, dia berpindah Bapak Ibu. Kalau ini sudah kita buat, kita lanjut lagi bagaimana memberi materi dulu. Nah, memberi materi, klik lagi create ini. Misalnya saya kasih materi dulu, materi. Nah, seperti ini ya. Materinya misalnya yang tentang jarak, misalnya tulis jarak titik. Nah, titik ke titik misal. Nah, boleh Bapak Ibu kasih penjelasan di sini misalnya pelajari misalnya, atau saya arahkan dulu, bacalah doa dulu misalnya kan. Nah, bacalah doa sebelum belajar. Nah, ini contoh aja ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada instruksi lainnya, jangan lupa biar rapi, ini kita klik yang ada list bulletnya ini, daftar listnya, biar lebih apa, misalnya gini, silakan misalnya baca atau pelajari materi, nah misalnya. Materi tidak harus selamanya selalu dalam bentuk file, dokumen, PDF, bisa aja dalam bentuk video atau dalam bentuk gambar ya Bapak Ibu ya. Nah, misalnya pelajari materi tentang, nah ini contohnya saja, misalnya ini tentang jarak dalam file ini misalnya, dalam file di bawah ini misalnya, file di bawah ini contoh aja. Kemudian sekarang kita memberikan, mengambil filenya, Bapak Ibu bisa klik upload file kalau itu berada di komputer, di laptop kita. Ini at Google Drive, ini maksudnya apa? Kita ngambil file kalau file kita itu pernah simpan di Drive. Semalam Bapak Ibu sudah diajarkan bagaimana menyimpan file di Drive ya. Nah, silakan ini. Atau kita ngambil dari link yang ada di Google, kita searching di Google misalnya. Atau kita ambil dari YouTube. Nah, ini satu-satu kita coba ya Bapak Ibu ya. Sekarang saya coba dulu dari laptop, upload file dari laptop. Ini ambil saja sembarang, ini hanya contoh ya, upload, ini posisinya. Klik browsingnya. Sudah klik browsing, sabar ini berproses. Nah, ini misalnya saya ambil satu nih, ini contoh. Ini contoh saja, Bapak Ibu nanti silakan arahkan di mana letak folder atau letak filenya. Nah, ini udah masuk, kebetulan ini akan muncul memang Drive, dia otomatis file yang dari laptop tadi itu akan masuk ke Drive, maka tampilannya Drive seperti itu nih. Jadi nggak usah galau pula Bapak Ibu ya. Kemudian lagi kita juga bisa mencarinya lagi dari Drive, klik Drive-nya. Nah, kalau Drive, mungkin kita nyimpan data pribadi kita di My Drive, arahkan kursornya di My Drive atau Drive saya. Nah, kemudian ini misalnya saya ambil data saya yang misalnya ini di perangkat ini. Ini contoh saja, saya ambil, kalau dia folder, klik 2 kali, kita ambil filenya, misalnya bisa saja, ini contoh misalnya, ini hanya contoh ya Bapak Ibu ya, ini materinya misalnya saya ambil foldernya, klik insert. Ini contoh saja. Udah diambil itu tadi dari Drive. Berikutnya kita ambil lagi contoh, Bapak Ibu nggak harus semuanya. Kalau hanya satu file yang materi yang kita upload di sini boleh. Ambil juga dari YouTube, misalnya mana tahu. Kalau kita punya channel YouTube, boleh pakai yang video di channel YouTube kita. Kalaupun tidak, kita ambil di searching-nya saja, bebas. Misalnya tentang video jarak misalnya. Nah, tinggal kita cari di sini jarak. Nanti kita pilih mana yang sesuai dengan materi kita. Misal nih, saya tulislah jarak titik ke titik lah. Jarak titik ke titik. Ini ada masalah lagi. Nah, kita cari ini jarak titik ke titik. Aduh.
Nah, ini misalnya saya ambil aja nih satu nih jarak titik ke titik. Nah, oke. Kita lanjut tambah atau add ya. Kalau sudah berarti langsung lagi nanti akan diarahkan. Ini jaringan Bapak Ibu, mohon maaf ya. Ini sepertinya ada jaringan. Atau ini saya ganti lagi. Saya refresh dulu. Kalau lambat ini bisa di refresh ya Bapak Ibu. Nah. Kita ulang lagi, create jaring. Oh ya, ini tadi. Bentar, masih loading. Sambil menunggu, mungkin Bapak Ibu bisa berbagi pengalaman. Ya, ini tempat saya ini masih loading ya untuk berpindahnya. Bisa tadi saya nggak di kolom chat yang sudah pakai Classroom. Tadi Bu Neng ya, Pak Popo. Yang lain, Bu Winda sudah ya. Bu Winda, bagaimana materi biasanya kan bisa dari YouTube ya, Bu Winda? Bu Herlinda? Ini masih loading nih, jaring tempat saya sedang bermasalah Pak. Hidup mati lampunya. Ini mengapa? Nah, sekarang ini tadi ya, ini kan posisinya saya masih di draft ini karena tadi belum diposting. Saya edit lagi. Nah, jadi kalaupun ada gangguan, dia ini tetap posisinya dia ada. Nah, tadi nih misalnya kita tambah lagi dalam bentuk YouTube tadi. Nah, kita klik tambah ini YouTube, kita cari tadi jarak titik ke titik. Jarak titik. Oke, ini hanya contoh. Bapak Ibu boleh coba-coba juga untuk kelasnya. Ini kita cari dulu. Nah, ini misalnya saya ambil ini. Nah, ini contoh. Ini add. Loading. Karena kalau ngambil dari YouTube ini memang butuh agak ekstra jaringannya ya, harus butuh kesabaran. Mau juga ini. Jadi nanti tergantung nanti kondisi situasi ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu silakan ngambil materi dari mana saja. Ini masih proses tadi, masih lingkar-lingkar. Jadi tutup aja dulu biar tidak lambat kita. Klik lagi F5-nya, kembali lagi. Oke. Nah, Bapak Ibu, kembali sekarang saya mau mengarahkan ini masuk ke topiknya. Ini kan belum nih, ini ada topik, ini no topik, artinya tidak ada topik, kita cari topik tadi sudah ada ya, bab 1 dengan bab 2, saya masukkan ke bab 1. Nah, ini jangan lupa kita masukkan. Jadi kita arahkan, ini saya bagikan, saya simpan di draft dulu, ya. Bisa simpan di draft dulu. Jadi dia sudah tidak berada di luar lagi, sudah masuk di dalam topik jarak tadi. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita lanjut, berarti itu untuk menambah materi sudah, kita lanjut pemberian tugas. Pemberian tugas itu bisa dilakukan, misalnya assignment itu memberikan tugas, kemudian kuis ini misalnya menggunakan Google Form, ini bisa langsung dari sini Bapak Ibu. Atau misalnya question ini semacam pertanyaan untuk diskusi boleh di sini juga. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang seperti ini anak bisa mengirim tugasnya. Tugas nggak harus dalam bentuk file ya. Bisa saja kalau kita hanya minta mereka pernyataan kalimat yang bisa mereka tulis di komentarnya saja juga boleh. Dan ini bisa dinilai, yang 3 ini bisa dinilai. Kalau materi kan nggak bisa dinilai, hanya untuk dipelajari oleh anak-anak kita seperti itu. Dan ini kita pilih waktu kita setiap pertemuan itu nggak harus ini semuanya kita pakai salah satu. Tapi kalau memang oh ya saya butuh 2 nih, assignment ini tugas nih untuk PR nih. Kuis misalnya nih waktu tatap muka online nih, biar anak itu nampak artinya
mengukur pemahaman mereka langsung boleh, atau kuis ini setelah pembelajaran juga boleh. Itu tergantung metode kita maunya seperti apa. Nah, ini saya contohkan sekarang untuk memberikan tugas. Nah, memberikan tugas ini, misalnya saya tulis ini tugas 1. Tugas 1, oke dah. Kemudian ini misalnya saya perintahkan ini selesaikan tugas ini dengan teliti misalnya. Dengan teliti. Nah, ini tergantung kita Bapak Ibu. Kalau kondisi siswa kita rata-rata sudah punya laptop, akan lebih baik kita mengarahkan anak kita menempelkan tugas atau membuat tugasnya di Google Dokumen atau di Google Slide atau Google Sheet sesuai dengan kebutuhan. Tetapi kalau anak-anak kita memang masih banyak, kayak kami masih banyak, paling itu 20% yang punya laptop. Yang lainnya itu ya paling hanya HP Android. Tentu pengiriman tugas rata-rata adalah dalam bentuk foto atau yang di PDF-kan. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang seperti itu ya kita ya selesaikan tugas dengan teliti. Nah, ini tinggal kita kasih apa file kita tadi dari mana? Dari laptop kah tugas kita ambil misalnya. Ini ambil tugasnya dari laptop. Browsing lagi kita cari. Nah, ini misalnya ini contoh aja. Nah, ini saya masukkan. Kemudian ini karena tugasnya di sini saya nggak ada suruh buat apa, saya sebutkan tuliskan sebuah pernyataan tentang isi tugas, tentang tugas ini misalnya. Tentang teks dalam, nah misalnya tentang teks dalam tugas ini. Nah, di dalam file inilah ya. Dalam file tugas ini. Nah, misalnya kita tulis ini tadi karena nggak pakai ini ya. Pakai baletnya biar rapi. Ini kita. Oke. Nah, ini Bapak Ibu bisa ini siswa hanya bisa melihat file, atau kita ingin mereka itu bisa mengedit file, terserah kita, atau mereka bisa mengkopinya. Jadi kalau mereka mengcopy nanti mereka bisa memindahkan filenya ke drive mereka lagi. Kalau hanya melihat itu mereka nggak bisa mindahkan, mereka hanya lihat di classroom saja. Jadi Bapak Ibu ini perlu diperhatikan. Kalau Bapak Ibu ingin mereka mengedit isi filenya ya silakan, tapi kalau diedit kacau biasanya untuk siswa yang lain. Nah, biar tidak mengacau, maka arahkan cuma melihat saja atau mengcopy saja. Mengcopy maksudnya melihat isi dari tugas itu bagaimana mereka, apakah mereka melihat membaca tugas baru mereka kerjakan. Misalnya saya perintahnya hanya melihat saja. Nah, kalau dia melihat saja, jangan lupa ini misalnya kita ada berapa kelas. Jadi sekali penugasan, ini kalau masih disimpan di drive, kita bisa pilih berapa kelasnya. Misalnya nih ada kelas latihan lagi, ini contoh. Ini biar tidak membingungkan, ini 2 kelas saja, saya anggap ini 2 kelas saja. Nah, berarti ini kita arahkan kursor keluar lagi. Kemudian kita harus ini poin pastikan nilainya ada, 100 artinya apa, ini nilai tertinggi. Kemudian kita harus atur jadwalnya, batas pengumpulan. Ini batas pengumpulannya 1 minggu misal. Berarti sekarang misalnya anggap ini tanggal 11, berikutnya adalah tanggal 18. Nah, contoh. Waktunya jam berapa? Misalnya mereka suruh antar sebelum jam 12 siang, wah, seperti itu. Kalau belum silakan, atau jam 10 terserah Bapak Ibu. Nah, itu bisa dirubah. Tadi ini belum masuk di topik ya, kita masukkan ke topik ini adalah tugas dari bab 1, pilih. Seperti itu. Supaya nanti mengarah ke pokok bahasan yang kita buat, ini tugas dari pokok bahasan berapa. Nah, kalau sudah ya tinggal kita assign, kita tugaskan tadi. Oh, kita tunggu. Udah, ini tadi Bapak, tadi Pak Popo sebagai siswa ya Pak ya, ini belum bisa melihat materi ya, ini saya post saja lah. Oh, kelasnya lupa saya, tunggu dulu saya ambil kelasnya ada berapa. Kelasnya tadi ada 2 ya, 1 kelas latihan, oke. Nah, ini saya post, biar yang sudah ada di kelas ini bisa melihat materi, bisa melihat tugas yang saya bagikan, seperti itu. Biar anak enggak apa, ini jarak titik ke titik, boleh kita tuliskan ini sebagai materi. Nah, bisa dia membedakan mana yang tugas, mana yang materi. Misalnya, ini saya tulis materi, jarak titik ke titik, oke, kita save lagi.
Nah, pengiriman ini walaupun ada siswa yang terlambat masuk kelas, lambat bergabung, itu mereka tetap melihat isinya yang sudah diupload oleh guru seperti itu. Nah, itu masalah penugasan ya Bapak Ibu. Kemudian bagaimana caranya kita melihat tugas yang dikirim oleh siswa. Nah, ini karena ini siswa saya. Coba Pak Popo. Atau siapa tadi yang sudah ada di kelas saya, di kelas 8A ini tadi sebagai siswa. Bu Dina, Bu Azra, coba Bu Azra. Pokoknya Bapak Ibu yang ada di kelas ini sekarang coba lihat tugas kelasnya. Coba sekarang tuliskan di dalam kalimat, cukup semacam komentar saja, kan hanya pernyataan ya. Jadi nanti saat Bapak Ibu misalnya melihat tugasnya itu, ini kan nih belum ada nih, karena siswanya 14. Saya cari saya sebagai siswa di mana ya di kelas ini ya. Saya cek, saya ada sebagai itu ya. Ini saya ada di kelas pelatihan Revo ini. Nah, misalnya seperti ini. Ini saya coba saya sebagai siswa ya di kelas yang saya belajar sebagai siswa. Nah, ini saya contohkan. Ini ada tugas dari trainernya. Misalnya saya ini teori seperti ini ya. Nah, tryout praktek. Ini karena kebetulan kami tugasnya mengerjakannya di slide, ya Bapak Ibu, beda. Misalnya saya lihat ini, lihat tugas. Nah, kalau posisinya sebagai siswa, mereka nanti kan akan melihat ini, artinya kalau mau dalam kalimat, tulis saja private comment. Berarti itu sudah dianggap mereka mengirim tugas kalau memang hanya semacam pernyataan yang ditulis saja. Tulis di sini pernyataannya, misalnya, saya sudah siap, misalnya. Tergantung yang saya minta tadi. Saya setuju dengan pernyataan saya akan ikuti isi dari surat. Nah, ikuti isi surat. Misalnya isi surat Pak gitu. Kalau saya ini nggak saya kirim ya. Ini kalau yang apa silakan langsung kirim. Ini kan hanya sebagai contoh. Kalau mereka sudah selesai mengerjakan tugasnya atau mereka mau menambah tugasnya, misalnya mereka mau nambah. Tugasnya mereka dalam bentuk apa? Dalam bentuk file, misalnya filenya dalam bentuk foto, syaratnya sudah disimpan di dalam HP atau di dalam laptop mereka, silakan. Mereka ambil dalam bentuk file. Tapi kalau anak-anak kita udah mulai mengenal Drive, ada di Drive tugas-tugasnya, biar nggak penuh isi laptop atau isi HP-nya, mereka tentu sudah diarahkan memindahkan ke Drive seperti itu. Atau mereka langsung ketik di Google Doc. Nah, nanti kita sampai di Google Doc besok ya Bapak Ibu, kami akan menjelaskan penggunaan Google Doc, Google Slide, dan Google Sheet seperti itu. Ini hanya contoh. Kemudian kalau mereka sudah mengapakan tugasnya, jangan lupa submit atau kirim, turn in, bahasanya seperti ini. Mungkin Bu Ruth, apa artinya turn in Bu Ruth? Bu Ruth? Bu Surikin? Cek. Udah kedengaran Bu? Serahkan Bu, serahkan. Kalau yang di laptopnya bahasa Indonesia serahkan. Ya, ini serahkan. Jadi ya anak-anak diarahkan untuk menserahkan tugasnya seperti itu. Ya, kalau kami kebetulan tugasnya ini saya lihat saja dulu. Saya tidak mengirim tugas karena belum selesai. Nah, loading ini untuk misalnya ini guru yang menyediakan. Ini gurunya menyediakan dalam bentuk slide. Mereka mengumpulkan tugasnya dalam bentuk slide. Nah, di sini kami tugasnya nempel-nempel ya, mempaste-paste tugas hasil screenshot. Nah, sesuaikan dengan tugasnya. Ini masih loading ya. Nah, ini misalnya kami screenshot pusat bantuan. Nah, di link ini misalnya kan, nah diminta untuk menempelkannya. Nah, ini misalnya nih contoh, ini tugas yang sudah ditempel-tempelkan, ini contohnya ya Bapak Ibu ya. Kami sebenarnya mau arahkan Bapak Ibu seperti ini. Ada beberapa yang dasar-dasar saja Bapak Ibu screenshot, tapi untuk sementara Bapak Ibu nanti tugasnya setelah Bapak Ibu membuat kelas, setelah mengirim materi, ya ini saya ganti lagi kelasnya, kembali lagi kelas 8 tadi. Bapak Ibu nanti jangan lupa untuk main screenshot ada tampilan ini, siswa dan gurunya. Itu karena Ibu ini kelasnya kalau kelas permapel jangan tambah guru, karena itu berarti kelas kita sendiri. Tapi kalau kelasnya gabung baru boleh tambah guru ya.
Jangan minimal usahakan ada Bapak Ibu menambahkan 2 siswa. Nanti Bapak Ibu screenshot ya, apakah dari laptop. Kalau laptop window print screen. Window itu ada gambar petak-petak ya. Seperti gambar layar window ya, serentak dengan print screen di bagian atas kanan. Ada PRT SC screen kin. Seperti itu. Nah, kalau udah kita print screen kin, ini contohnya saya seperti ini. Jangan lupa kirim ini kalau saya ini kan ini tersimpan nih di dalam picture. Nah, kalau saya ini tersimpannya di dalam picture ini hasil screenshotnya yang barusan tadi. Nah, mana tadi yang terbaru misalnya. Ini saya arahkan dulu. Nah, ya ini screenshot. Nah, screenshot misalnya di bawah ini karena ini screenshot hasil pelatihan online ya. Karena ini belum banyak belum saya folderkan. Nah, ini yang terbaru, paling ini biasanya ini. Bentar ya Bapak Ibu ya, lihat nih hasil screenshotnya, ini masih loading. F5 kan dulu, nggak tahu. Biasanya yang terbaru nih langsung di atas nih. Tergantung nanti hasil Bapak Ibu atau mau difoto juga boleh ya. Mau difoto juga boleh. Ini tadi saya udah berhasil screenshotnya atau belum? Kayaknya belum berhasil lagi. Saya kembali lagi ke kelasnya tadi. Jadi window print screen. Oke, udah. Sekarang saya cek lagi picture-nya. Saya ulang lagi. Saya cek picture-nya mana yang sudah ada. Ini nggak ada ya, biasanya ini di screenshot. Ini udah masuknya ini, udah banyaknya. Oke, Bapak Ibu sekarang gini, nanti hasil Bapak Ibu tuh silakan difoto ya, laptopnya boleh. Nanti kirim filenya di folder drive bersama kemarin, sesuai dengan nama Bapak Ibu ya. Kemarin kita masih ingat drive bersamanya. Jadi nanti jangan lupa di set drive-nya itu atau drive bersama, itu cari lagi Bapak kita kemarin kelasnya ya pengimbasan nih GFR ini root ini. Nah, nanti Bapak Ibu cari foldernya yang sudah ada folder seperti ini, Bu Yeni, Bu Surikin, Bu Safitri, Bu Suarneng. Nanti filenya ini screenshot dari tampilan classroom-nya yang ada anggota, masukkan ke sini. Kemudian yang nanti nama filenya jangan lupa dituliskan misalnya anggota kelas seperti itu ya. Kemudian untuk yang kelasnya lagi, Bapak Ibu screenshot juga tugas yang sudah diberikan tadi ini, tampilan ini, penugasannya, ini klik edit, kalau tadi sudah buat, jangan lupa di screenshot, ini screenshot juga ya, atau di foto, simpan lagi di drive bersama tadi. Nah jangan lupa tulis, ya. Bu Rin, izin bertanya ya. Bu Rin. Ya, Bu Srikin. Kalau sehari-hari kan kita sudah menggunakan ini ya classroom dengan anak-anak. Kalau yang sama anak-anak itu kita karena saya ini memang telat ini tadi karena ganti akun. Jadi kalau yang sama anak-anak itu yang kita screenshot masukkan ke situ boleh nggak Bu? Boleh Bu, boleh. Dari dari kelas yang Bapak Ibu nyata yang sudah lakukan, iya bagus lagi. Ya boleh. Di sekolah boleh ya Bu? Iya, nggak harus buat kelas baru. Bagi yang belum buat kelas. Kalau yang sudah ada kelas, terima kasih Bu Srikin sudah mengingatkan. Jadi Bapak Ibu, untuk yang hasil screenshot yang dikirim, bagi yang sudah menggunakan Classroom, tinggal screenshot satu kelas saja, itu Bapak Ibu tampilkan anggotanya. Ya nggak harus semua anggota lah, penting nampaklah minimal 2 anggotanya.
Kemudian screenshot yang ada nampak memberikan tugas sama nampak memberikan materi tadi. Nah, seperti ini di screenshot. Kemudian ini tugas ya. Dan yang materi. Ini materi misalnya klik edit saja kalau sudah pernah ngirim. Klik edit. Nah, kita buka biar nampak isinya ini. Seperti itu, apa yang sudah Bapak Ibu berikan. Hanya satu saja. Mungkin itu untuk classroom ya. Maksudnya yang ini masalah materi dengan penugasan. Sekarang gimana kita melihat nilainya? Saya yakin mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah menggunakan ini bisa menjadi pendamping yang bisa mendampingkan kawan yang belum, bisa mengarahkan, membantu bagi yang ragu. Boleh bertanya di Telegram, jadi nggak hanya kami yang mengarahkan, memandu Bapak Ibu di Telegram itu atau di kolom chat. Bapak Ibu yang lain yang sudah artinya terbiasa dengan aplikasi ini, kita saling membantu seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya Nah, Bu Rini, sekarang, maaf dipotong ini supaya nggak nanti takut tenggelam pertanyaannya. Ada yang nanya kirim kemana screenshotnya Bu? Ulang lagi Bu berarti. oh ya, Kirim kemana screenshotnya screenshot Google Classroom-nya? Oke, ini di drive. Semalam kita kan udah belajar drive bersama ya Bapak Ibu. Di drive bersama atau share drive, diklik lagi. Nah, ini tadi kita buka dulu folder drive kita kan pengimbasan GWF Erini Root ini ya. Bapak Ibu klik 2 kali, buka dulu, arahnya harus di sini dulu. Nah, kalau udah seperti ini tampilannya, dan nampak pengimbasan GWF Root, Bapak Ibu yang sudah membuat folder nama semalam, ini seperti Bu Suwarneng, Bu Surikin, Bu Rotua, Pak Popo, Bu Kasmini, Bu Evelyn, ya, ini Bu Fatma. Jadi Bapak Ibu misalnya saya contohkan nih Bu Fatma nih. Bu Fatma klik 2 kali dulu foldernya biar bisa masukkan file di dalam foldernya. Ini udah muncul nih nama Fatmawati. Kalau sudah, kita klik new, tambah, baru, atau new ini kan baru ya. Kita klik file upload. Tentu sebelumnya Bapak Ibu udah simpan screenshotnya dulu ya. Apakah di HP, ini dari HP bisa ya, atau dari laptop. Misalnya tadi screenshotnya apa namanya. Nah, misalnya saya ambil ini contoh nih screenshot misalnya. Saya ambil aja nih paling bawah ini contoh, kasih nama ya Bapak Ibu screenshotnya. Kalau kasih nama kan mudah mencarinya. Misalnya ini anggota kelas, Bapak Ibu kasih nama dulu di sini. Misalnya ini namanya anggota kelas, misalnya. Jangan lupa tulis anggota kelas, misalnya. Bu Rini, ya. Nggak kelihatan ini. Kelas share screen-nya nggak kelihatan. Oh, jaringannya dulu. Nggak kelihatan. Saya cuma kelihatan drive-nya doang. Nanti gimana ya? Ibu Rini ngambil filenya nanti mereka nggak nampak itu loh. Bapak Ibu jaringan mungkin ya. Jaringan. Aduh. Coba saya contohkan. Ini ya jaringan burut. Ya, soalnya yang kelihatan itu cuman apa? Google Drive-nya saja. Terus ada pertanyaan Bu, sekolah kami belum menggunakan Google Classroom. Gimana ya? Mungkin sekalian untuk latihan ya Bu. Siapa tahu semester depan Ibu bisa pakai Google Classroom, belajar belajar latihan-latihan lah membuat kelas. Iya. Itu ya Bu Halifah. Semoga bisa ya Bu Halifah ya. Ah, Semangat iya. Bu. Biar walaupun yang teman-temannya juga yang lain yang belum menggunakan Google Classroom di kelasnya, di sekolahnya kita belajar membuat kelas baru aja lah, membuat aja. Nggak mesti Ya. ada siswanya. Ya, Bapak Ibu yang minimal ya kelas nanti untuk kelanjutan Bapak Ibu bisa nengok nanti di video ya. Nanti gimana kalau ada langkah-langkahnya yang ragu silakan nengok lagi videonya nanti. Nah, jadi minimal ada 1 nanti ya untuk classroom ya Bapak Ibu ya, sudah membuat kelas yang screenshotnya terserah Bapak Ibu mau materi, mau tadi cuma membuat kelas, yang penting tampilan nama kelasnya seperti ini aja di screenshot boleh ya burutnya. Nah, ini Bapak Ibu tampilannya di screenshot juga boleh, misalnya kelas 2A seperti itu, masukkan di dalam folder Bapak Ibu tadi. Udah, kita lanjut ya. Sekarang untuk melihat nilainya, jadi kami minta untuk classroom tugasnya cuma 1, bebas, terserah menampilkan membuat kelas tampilannya atau menampilkan tugas atau menampilkan anggota juga boleh. Sama 1 lagi adalah kita lihat nilai. Nah, tentu saya ambil dulu kelas yang sudah ada di nilai.
Misalnya saya ambil kelas 3 IPA 2 ini contoh. Klik ini nilai ya, grades-nya. Kalau Bapak Ibu, ini kebetulan ini kan gabung nih berapa mapel ini. Nah, mana yang sudah ada nilai ini, misalnya contohnya ini siswa yang sudah ada nilai. Yang belum berarti Bapak Ibu harus kasih nilai. Klik di sininya, misalnya kan. Nah, kita klik nilainya berapa nilainya, misal. Drive saya, drive bersama. Udah ditulis, ini contoh 90. Tapi dia di mana coba tengok kalau Saya ini nggak berani ngirim ya. Ini masalah nih, ada mapel lain. Jadi, ini yang sudah ada. Sekarang gimana kita untuk download-nya? Folder tuh di sini. Sekarang kita arahkan kalau ini sudah ada nilai biar nampak di situ. Muncul di situ tak? Oke. Ini kalau akibatnya cuma paling banyak di sini ya. Bentar ya, saya kembali ke mapel saya saja biar lebih fokus. Saya matematika peminatan misalnya. Misalnya ini tugas 1. Saya buka saja, saya lihat ini ada 11 siswa yang sudah mengumpulkan, ini contohnya saja. Karena kemarin tatap muka terbatas kami siswa ada mengumpulkan offline ya. Nah, ini bisa kita klik. Saya fokus, ini yang mengumpulkan tugas, misalnya nih saya berdasarkan KD tugas 1-nya. Nah, ini yang sudah ini nanti bisa kita apakan? Artinya kita nilai misal. Nah, ini yang sudah kita nilai ini nanti bisa kita satukan ini bisa. Jangan lupa dulu Bapak Ibu inkan ya. Nah, ini ada pengaturannya lingkaran nih. Ini kan sesuai dengan tugas yang kita berikan ya. Ini misalnya tugas 1. Bapak Ibu misalnya mau download, silakan download misalnya atau copy nilainya saja di dalam Google Sheet. Ini artinya dia pindah ke dalam Google Sheet secara online di dalam aplikasi GWFE ini. Tapi kalau misalnya download biasa aja klik download. Berarti arahnya nanti ke Excel ya, Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah, ini masuk dia, ini buktinya ini download. Berarti misalnya nilai yang baru, misalnya untuk tugas 1 ini akan masuk di sini. Ini saya buka. Jadi kita bukanya harus dari classwork tadi ya, ambil dari tugas yang sudah kita berikan dan di situ kita bisa menilai, di situ kita bisa mendownloadnya. Nah, ini tampilannya kan seperti ini ya. Kalau saya nggak suka langsung download, ini tampilan langsung download ya Bapak Ibu. Kita bedakan kalau kita mendownloadnya ke sheet dulu. Kalau saya ke sheet dulu. Nah, kalau ke sheet baru nanti kita pilih downloadnya ke Excel. Kalau ini tampilannya berserakan ya, bingung ya membedakan ini nama siswa, email apa semuanya, ini pertanyaan ini contohnya saja seperti itu. Nah, akan lebih baik kita tadi menggunakannya. Nah, ini ke Google Sheet. Besok kita bahas bagaimana mengolah Google Sheet ini biar tampilannya cantik. Nanti Bapak Ibu ini download dulu. File, klik file. Klik file yang bagian kiri atas, kemudian klik download, pilih ke Excel. Ini loading. Cuma ini dari tadi nih laptop ini saat mendownload ke Excel agak lambat dia ya. Mungkin ini saya sudah terlalu banyak aplikasi ini. Dan tengok ini pun sepertinya nggak muncul nih, kayaknya di download. Apa tadi namanya, saya cek lagi ulang namanya tadi grade 12 di grade 12 ini download tadi dalam bentuk Excel ya, bukan dalam bentuk ini grade 12 nggak ada ya, agak lambat. Bapak Ibu ya, ini sedikit ada gangguan jaringan ini di dalam mendownloadnya. Jadi Bapak Ibu yang aman itu tadi klik file, saya ulang lagi, kemudian klik download.
pilih Excel ya. Jadi kita akan menerima dalam bentuk Excel yang lebih rapi. Seperti itu ya. Nah, nanti akan diarahkan seperti itu. Nah, mungkin itu untuk masalah untuk download nilai. Berarti di penilaian seperti itu. Ngasih nilai kita tinggal klik, ini belum kasih nilai, ini contohnya nih, misal saya tulis mereka kalau dia memang sudah ini yang mengumpulkan ya, misalnya nilainya misalnya 75. Nah, kita mau lihat tugasnya Anggani tadi nih, ini seperti ini tugas misalnya nih contoh. Kita memberikan komentar terhadap tugas anak ini bisa, ini kita mau memberikan nilai, kita lihat dulu tugasnya. Nah, ini nilai udah saya kasih, saya mau ngasih komentar. Misalnya saya mau fokus di bagian mana dia yang perlu saya komentari. Ini saya contohkan, ambil satu saja. Saya sarankan Bapak Ibu saat anak mengumpulkan tugas dalam bentuk IMAX ini, misalnya ada 3 soal nih, kertasnya jadi 3 lembar. Lebih baik mereka satukan file tugasnya foto itu di dalam file PDF menjadi satu file saja, tidak menjadi 3 file. Nah, kalau ini kan nih banyak, kebetulan dia nih satu nih. Ini soalnya saya juga ngasih yang nggak banyak ini. Ini jaringan ya. Mohon maaf. Ini nggak bisa ini. Berarti ini ada masalah lagi. Mohon maaf Bapak Ibu. Pokoknya nanti ini siapa yang bisa saya ambil lagi. Misalnya punya Reza, ini enggak ada. Ini punya Asmarni, inilah yang kuliah. Ini yang maksudnya nih 2 foto ini. Kalau 2 foto ini loadingnya lama ya Bapak Ibu ya. Yang membuat kita lambat koreksi tugas siswa inilah membuka tugasnya ini. Jadi kalau banyak file dia, ini saya karena ini terlalu banyak nih saya tutup ya Bapak Ibu ya. Mungkin, aduh, lambat lagi. Atau yang ini kita lewatkan saja dulu ya Bu Ruth ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa ngasih catat nih kotak ini kotak komentar. Di blok dulu nanti bagian mana yang perlu dikomentari, ini perbaikan operasi kalinya salah seperti itu. Misalnya ini membaginya kurang apa tidak sesuai. Nah, ini Bapak Ibu klik di sini nih komentar nanti. Ini highlight pula dia. Jadi harus dikusurkan dulu. Dia meminta manakah yang mau dikomentari. Ini karena nggak bisa nih jaringan ya. Mohon maaf. Burut, nah jadi untuk classroom itu cukup ya Bang Burutnya. Kita langsung lagi ke ujian. Burut yang mandu. Ya. Burut. Oh, ya. Mungkin demikian dulu ya Bapak Ibu ya untuk classroom. Jadi Bapak Ibu silakan nanti screenshot salah satu tampilan classroomnya ya. Seperti itu. Halo Bu Rini. Nah, saya serahkan ke Bu Ruth. Iya, Bapak Ibu semuanya sebentar Bu Rini, ada yang mau ditanyakan Bu Rini. Iya Bu. Back sedikit boleh Bu Rini, membuka drive bersamanya Bu Rini, ketinggalan Bu Rini. Oh, drive bersamanya. Mungkin ini bisa ditengok di video yang dikirim Bu Ruth ya Bu ya. Coba nanti Bu buka di Telegram, ada Bu Ruth sudah ngirim link videonya dari drive. Ya Bu Ruth ya. Iya. Ibu yang Itu tanya kan. ini Bu Selvia ya bukan? Ibu siapa yang Bu Budi, Bu Budiati. Bu Budi ya? Budiati. Oh, Ya. belum Nanti masuk bisa ya tengok Bu. di Bu Budiati ini kalau ya. Atau Bu Irham? Bu Irham. Ya. Ya. Oh iya, Kemarin di katanya Ibu belum masuk ya Bu ya. Tolong Di Telegram. kirim aja lah kirim emailnya Bu di kolom chat. Sama ini dengan Bu Ruth. Sylvia sudah. Ya. Iya, kita mau Bukanya Bu, halo Bu, membukanya di titik 9 Ya. itu juga, kayak kita buka drive kita sendiri gitu. Oh, iya iya. bukan. Buka share drive-nya bukan di titik 9 enggak ya? Bukan. Sudah Ibu udah masuk drive, Bu? Nah Ini ya. misal posisinya. Sudah masuk di drive? Posisinya atau drive? Iya. Posisinya Gmail atau drive, Bu? Ini sekarang Bu. Posisinya Gmail. Coba Ibu, saya izinkan share screen tampilan Ibu. Saya tutup tampilan saya.
Coba Ibu share screen kan. Klik ada gambar panah ini Bu. Ibu pakai laptop? Ke atas. Iya, iya. Iya, Bu. Pakai laptop? Iya, pakai laptop, Bu. Nah, coba Ibu klik ada tanda panah di bagian bawah, ada sebelah kanan tangan ya. Sebelah kanan tangan yang diangkat itu, Ibu klik. Ya. Coba Ibu klik, coba. Udah Ibu klik, nanti Ibu klik your entire screen. Bahasa Atau Indonesianya seluruh layar. Seluruh layar. Nah, klik yang screen-nya itu. Nanti kami bisa melihat Ibu sedang membuka apa, baru nanti dipanggil lagi oleh Bu Ruth. Coba Bu Diarti. Kalau enggak nanti pelan-pelan Ibu bisa nengok video yang dikirim, udah Bu kirim linknya Bu Ruth? Sudah? Sudah, ya. Link linknya. Sebentar Bu, ini kan kita Yang hari ini di mantap Google Meet yang buka. Oh, sekarang di Google Meet. Iya. Kalau Google Meet kita kembali di tab atas, cari Gmail kita. Cari Gmail. Atau tambah klik Gmail. Oke. Klik tambah. Klik Gmailnya udah. Berarti saya harus share screen dulu ya, bisa nampak ya. Berarti di tab kita tambah tab yang baru. Iya, kalau Ibu belum membuka Gmail. Kalau Ibu belum membuka Gmail, berarti Ibu harus di tab yang baru. Kalau sudah di Gmailnya baru titik 9. Oke, udah di Gmail titik 9. Atau tadi udah di Classroom, bisa juga dari Classroom klik titik 9. Ya, sekarang udah di Gmail di titik 9. Oke, Bu. Titik 9 pilih Drive. Oke. Klik Drive. Udah diklik Drive-nya. Oke, udah. Sudah, Bu. Ibu Budi tadi udah belum? Udah di Drive-nya. Ini tadi saya arahkan di Drive. Ibu lihat pinggir kanan share Drive ini atau Drive bersama. Cari yang tulisannya pengimbasan GWFR ini root ini. Ibu klik 2 kali. Udah Bu, klik 2 kali. Kalau sudah, baru Bapak Ibu cari namanya. Ibu Budiarti udah ada belum foldernya di sini? Belum ya? Nah, kalau belum, Ibu buat apa dulu, minta tolong sama temannya ditambahkan atau saya tambahkan, silakan di kolom chat tuliskan akunnya. Biar bisa ditambahkan, seperti itu. Bu, apa sudah tadi? Buat ada yang menanya juga Bu Celia nanya buat folder atas nama saya, bagaimana katanya? Bu, apa Ya, tadi udah ini masuk ke Google Drive? Saya. Bapak Ibu, kalau yang mau apa tuh di Google Chat-nya silakan tuliskan atau di Telegram yang belum ada foldernya tuliskan namanya di Telegram. Iya betul, biar Ini nanti tadi, kita Bu. tambahkan. Ya di Telegram aja ya. Bu Fenty biar saya yang tambahkan. Oke? Sudah ini udah selesai belum? Udah nih harusnya udah selesai ya tadi karena review balik juga ya, ini review. Ya. Ya, karena kalau belum ada juga susah juga nanti untuk tugas-tugas selanjutnya ya. Dan Ibu ini Fenty aja, Bapak sudah. Ibu, yang belum nanti PR kami nanti malam Bapak Ibu tolong kirimkan akun. Oh ya saya bisa nengok di daftar absen ya, bukan daftar absen di daftar hadir. Saya cek nanti satu-satu sama Bu Ruth. Yang belum nanti kami tambahkan atau yang satu sekolah tolong bantu kawannya ditambahkan karena rata-rata kemarin sudah banyak manajernya ya, sudah banyak manajer yang diangkat, yang udah di SK-kan tolong bantu masukkan kawan-kawannya. Yang merasa nggak ada kawan dalam mengikuti pelatihan ini di sekolahnya, boleh silakan di Telegram lapor nanti saya dengan Bu Ruth yang memasukkan. Seperti itu aja ya Bu Ruth. Ya betul. Karena Nah, kita mau seperti masuk itu. ke materi yang baru ya. Juga yang belum Lanjut. kayak mungkin ada Bu Santi di sini. Kalau yang belum bisa masuk Ya. ke Google Classroom-nya, nanti kita pandu lagi Bu ya satu persatu biar masuk ke ganti akun. Dia karena belum bisa ganti akun tuh. Ya.
Nanti kita kirim video cara mengganti akun ya di Telegram ya, biar untuk membantu Bapak Ibu yang belum mengaktifkan akun belajarnya mungkin, atau mungkin udah aktif tapi ganti akun di tampilannya, di tampilan laptop ya Bu Ruth ya, menambah akun ya berarti. Iya. Menambah akun Nanti atau kita di laptop atau di handphonenya. Oke, Iya. Jadi Bapak Ibu yang belum masuk ini di Google Drive ini, di share drive, bisa nanti di Telegram aja ya Pak ya. Di Telegram silakan kirimkan emailnya biar kita masukkan ke share atau drive bersama atau share drive. Ya, nanti Bapak Ibu kayak Bu Selvia dan Bapak Muhammad tadi sudah dikasih undangan. Jangan lupa kalau sudah kita kasih kirim undangannya itu dibuka emailnya, kirim emailnya terus join di situ berarti sudah ada ya Bapak Ibu. Kayak Pak Bu Selvia tadi sudah ada itu, saya gabungkan kirim apa, tapi mungkin karena belum dibuka email ya. Dibuka biasanya di email nanti ada tuh Bu ya, notifikasinya. Iya. Oke, Pak Muhammad Ramadan sudah ya. Oke. Jadi sekarang kita ujian ya, Bu. Membuat Bu ini Ruth. ujian. Ya, arahkan mereka ke classroom sesuai classroom tadi kreasi atau kolaborasi. Bu Ruth memandu ujian langsung. Bapak Ibu yang sudah masuk ke Google Classroom-nya masing-masing, silakan masuk ke yang tadi Google Classroom yang sudah barusan join itu ya. Nah, masuk ke Google Classroom-nya. Saya buka filenya. Saya Classroom-nya juga belum dibuka link ujiannya. Jadi link ujiannya dibuka aja nih, Bu. Kita akan mengerjakan ujian apa, Bu ya? Ujian uji kompetensi maksudnya ya. Uji kompetensi ini adalah ujian yang dibuat oleh Revo. Revo itu adalah partner kerjanya Google. Dia memberikan suatu ujian untuk mengecek apakah Bapak Ibu ini materinya sudah paham nggak dengan yang diberikan oleh yang mereka inginkan seperti itu ya. Mungkin Bapak Ibu kalau yang sudah pernah ikut uji kompetensi dengan akun yang sama, nanti dia nggak mau lagi dikasih link ini, nanti mungkin Anda sudah bisa menjawab. Tapi kalau yang belum pernah mengerjakan ujian ini, maka bisa kita bersama-sama mengerjakannya sekarang ya, Bapak Ibu ya. Silakan masuk ke Google Classroom-nya. Saya juga masuk ini ya, tapi saya belum keluarkan. Yang masuk ke kelas saya, silakan ada nanti lihat di forumnya ujian akhir kompetensi. Ya, ini tadi karena saya hapus harus dimasukkan lagi nih, Bu Ruth. Ya, dimasukkan lagi. Iya, tadi kan Pak Popo kecepatan mengerjakan ujian, maka saya hapus. Masukkan lagi linknya, Bu. Sudah ada linknya. Tunggu Kalau bentar. nggak ada saya buka dari sini. Ya, kalau yang di kelas kolaborasi sudah kelihatan semuanya. Klik yang ujian akhir kompetensi Bapak Ibu. Kalau sudah silakan dibuka dulu. Saya nggak kedengeran jadinya nih. Nih. Oke, sudah Bu Evelyn sudah, Bu Selvia sudah. Oke, mantap. Yang lain sudah masuk ke Google Classroom Bapak Ibunya? Oh, tapi Bu Anu belum ya? Bu Ruth, izin sholat dulu ya. Oke, ya, silakan Bu. Salah satu kelulusan dari pelatihan ini ya memang itu ya Bu ya, kita harus dicek dari ujian. Tapi karena kita ini kita pandu sebentar, boleh kalau Bapak Ibu nanti mau mengerjakannya lagi ulang, misalnya nilainya memang dia pakai KKM Bapak Ibu ya, ada KKM-nya 80. Tapi kalau memang tidak sampai ke 80, boleh diulang, boleh Bapak Ibu boleh mengulang ujian lagi, tapi menggunakan akun yang lain ya. Jadi supaya nggak misalnya mau ngulang lagi biar nilainya lebih tinggi. Oke, ayo Bu katanya sip, ayo gas. Yang lain sudah masuk ke kelas nih. Klik uji kompetensi dasar sampai ke belum ya? Sampai yang ke ini nih.
form ini karena saya sudah pernah mengerjakan, tampilannya seperti ini nih. Formnya ke Facebook ya, Bu? Gimana, Bu? Kenapa, Bu? Oh, formnya sudah, linknya udah expired ini karena kemarin ini tertutup. Ini Bu di kolom chat aja. Bapak Ibu silakan di kolom chat. Iya, ada linknya. Oke. Ya, itu linknya karena udah lama expired ya kayaknya, Bu. Coba di kolom chat, silakan Bapak Ibu di kolom chat. Semuanya nggak apa-apa, nggak harus dari classroom aja nggak apa-apa, Bu Rini. Nggak harus Nggak dari apa-apa ya Telegram. di klik di kolom chat. Kolom chatnya ada link, silakan. Yang bit.ly uji kompetensi ini, Bu. Isi aja, diklik aja. Ibu yang baru apa silakan itu diapakan. Ini saya kirim juga ke Telegram ya. Ya, di Telegram juga bisa nanti linknya itu. Iya. Udah Bapak Ibu semuanya? Oh, ini dia. Bu Rini, itu emailnya email pembelajar atau email biasa diisi? Oh ya, yang pertama sama-sama ya Bu, yang sudah masuk sama-sama yang ya Bu. Yang lainnya sudah belum. Ya, saya gini ya Bu. Klik link ya. Setelah klik linknya masuk ke uji kompetensi dasar Google Workspace for Education. Ini kan kompetensi dasar aja ya Bu ya. Saya share screen ya Bu Rini. Ya. Saya share screen. Yang pertama ya Bapak Ibu semua sudah klik linknya, udah masuk. Nanti masuk ke yang email itu, tulisan email itu tulis email pribadi. Email Anda, email pribadi. Email pribadi yang misalnya saya everlyn.sinaga@gmail.com itu ya. Yang kedua nama lengkap. Nama lengkapnya beserta apa juga boleh, beserta gelar juga boleh. Lalu di bawah baru ada email belajar yang pakai akun belajar ya Bapak Ibu ya. Pakai akun belajar. Email akun belajar maksud saya. Sudah belum nih? Bapak Ibu sudah belum? Bu. Ya. Bapak Ibu. Boleh nanya waktunya apa ya untuk ujian ini? Belum. Ada batas waktu. Linknya kelas Bu Rini mana? Oh, Bu Nuiza nggak apa-apa ya Bu di apa ya di kita nih nanti di kelas nanti masuk lagi tapi karena di kelas juga belum ada linknya itu kan nggak masih expired, masih pakai aja yang di atas tadi Bu linknya nih. Linknya saya kirim. Bu Rod, ini linknya sama itu Bu. Ya. Dan Bu Mulia, ini ujiannya nggak ada waktu. Maksudnya dia tidak ada timernya ya. Tapi kita makanya supaya kita sama-sama mengerjakannya dan cepat gitu ya Bapak Ibu ya. Bu, kirim ulang lagi tolong linknya tadi terkeluar. Di kolom chat Bu. di Telegram Bu. Gitu. Atau di Telegram. Saya suka ya. Di Telegram. Oh, nggak terbaca lagi. Oke, baik. Di Telegram baik, aja. Baik. Siap. Di Telegram atau Ibu mau lihat lagi nih, udah. Bu, nih dari ya Bu. Kan kalau kita uji kompetensi kan kalau misalnya tidak cukup nilai tidak mencapai KKM, terus kita ulang menggunakan email pribadi. Nah, untuk penulisan sertifikat itu yang dulu yang mana yang ditulis Bu? Bukan email Ibu. Yang misalnya yang email akun belajarnya itu nilainya di bawah KKM. Bu Ruth, mungkin gini Bapak Ibu, hari ini kami pandu ujian supaya Bapak Ibu sampai KKM. Nah, tapi kalau di luar hari ini, berarti Bapak Ibu silakan ujian berulang-ulang. Kalau tidak mencapai KKM, misalnya besok ujiannya. Mantap kali ya Bu Rini, mantap kali Bu Rini. Iya, makasih. Karena kita punya kesibukan ya Bu, kalau menghabiskan waktu berulang-ulang. Ya, jadi kami bantu saja. Makanya. Udah Bu, biar sama-sama. Makanya udah nampak layar saya. Udah masuk. Belum, udah. Oke ya, udah deh
udah diisi datanya Bu. Ini semuanya mulai dari email biasa, nama lengkap. Mana kau? Kalau nama lengkap. Udah Bu semuanya ya. Ini saya jawabannya nama lengkap Bapak Ibu semuanya, terus email belajar, asal sekolah, tuliskan misalnya SMA Negeri 1 Sungai Apit misalnya. Udah, lanjut. Ini nama Ibu. Udah Bu. Kalau lambat saya tinggal. Ini ntar Bu, kabupaten Siak nggak Bu? Oh, Kabupaten Siak, Bu. Untuk kabupaten itu jauh bawah Bu ya. Siak itu bawah, di bawah Roten jauh. Dia disusun berdasarkan kami ya. Bu, Bapak Ibu, tolong dimatikan mikrofonnya. Nah, dia berdasarkan apa itu Bu ya? Berdasarkan abjad. Berdasarkan abjad. Bu Fatma. Itu ada suaranya di mana dia? Tolong mikrofonnya Bu Fatma. Oke, makasih Bu. Oke. Udah Bu. Dari jenjangnya apa? Oh, belum. Belum Bu, belum bisa ini. Sekolahnya itu dipilih negeri atau swasta? Ini trainernya yang diisi siapa ya Bu? Atau kedua-duanya? Ini Ibu hati-hati. Kalau yang di kelasnya Burini, cari nama Burini. Klikkan. Pencet huruf R di kelas di keyboard Ibu, huruf R, nanti cari nama kalau Ibu di classroomnya Bu Rini. Tadi udah masuk kan? Di kelas, ingat kan kelasnya siapa? Kalau kelasnya Bu Kreasi berarti cari nama Bu Rini. Kalau di kelasnya saya berarti cari nama Ruth. Diklik di sini Bu ya. Ini pilih. Arahkan surat kursornya. Arahkan kursornya di sini, ini kan memang loadingnya lama ini Bu ya. Memang ini loading. Di sini, nah nanti sudah sampai. Nih, di keyboard Bapak Ibu, tekan huruf R. Nah, sudah huruf R. Di situ nanti muncul nama-nama yang nama trainer se-Indonesia yang ada huruf R-nya. Pilih Bu sesuai dengan, aduh ini tutup dia pula. Sesuai dengan trainernya yang masing-masing di Google Classroom-nya. Aduh, ini agak lambat dia, Bu. Lambat. Ya, nih. Sesuaikan dengan yang di Google Classroom ya, Bu. Misalnya di Google Classroom siapa gitu. Yang tadi menyusul, yang belum ada di daftar peserta, silakan masuk ke kelas Bu Ruth. Yang tadi belum ada di daftar peserta pengimbasan tadi. Ya, yang belum ada di daftar itu, silakan ke pilih nama saya yang belum ada di daftar tadi, yang belum ada di daftar di Telegram, cari nama saya RR. Ya. Ibu kalau udah masuk ke halaman 2 berikutnya diisi ya, dijawab ya. Iya, Bu, dijawab tapi belum. Tapi dia sama pandu aja. Dipandu. Biar isi sama-sama Bu, biar nilainya di atas 8 gitu. Tapi saya yakin sih nih kalau nama saya nih. Nih. Jangan sampai salah ya, Bu. Jangan sampai salah nama. Sudah? Itu yang kelasnya Bu Ruth, yang kelasnya saya silakan Rini Basri seperti Bu Ruth. Udah lanjut Bu Ruth. Tunggu Bu Ruth. Ya. Saya tunggu, semoga sinyalnya cepat, sinyalnya kencang. Oke Bu, lihatlah layar saya ini.